Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel aku, Andis Irianto. Sekarang kan udah ada launching tentang SNMPN 2022 dan sebentar lagi juga akan terlaksananya pendaftaran dari SNMPTN 2022. Jadi oleh karena itu aku di sini bakal ngebuat video singkat mengenai sertifikat untuk dilampirkan dalam seleksi perguruan tinggi. Nah, jadi sertifikat di sini bener-bener ngebantu walaupun tidak 100% gitu. Ini aku dulu waktu SMA, aku ngelampir sertifikat dan melamar di beberapa perguruan tinggi dan alhamdulillahnya bisa diterima, salah satunya di SNMPTN dan SNMPN. Nah, jadi apa sih keuntungan melampirkan sertifikat? Nah, jadi keuntungan dari sertifikat ini adalah membuat suatu pembeda antara diri kita sendiri dengan orang lain. Jadi di saat orang lain tidak melampirkan sertifikat, kita melampirkan. Dan di situ juga membuktikan bahwa kita memang bersungguh-sungguh dan kita memiliki kelebihan dari orang lain. Misalkan orang lain tidak melampirkan sertifikat, tetapi kita melampirkan sertifikat misalkan debat bahasa Inggris. Nah, dari situ kita bisa mengambil kesimpulan dan orang lain juga bisa mengambil kesimpulan bahwa kita itu memiliki kemampuan lebih di dalam berbahasa Inggris. Jadi itu akan menjadi nilai plus saat kita mengikuti seleksi di perguruan tinggi. Nah, sertifikat apa sih yang disarankan? Dalam hal mendasarnya, sertifikat yang disarankan mungkin ya sertifikat yang dikeluarkan dari lembaga atau instansi kredibel gitu. Tapi misalkan dari instansi ataupun lembaga lain, biasanya masih bisa dilampirkan untuk bisa menambahkan nilai di dalam seleksi masuk perguruan tinggi. Nah, sertifikat apa aja sih yang bisa dilampirkan? Ya, tentunya yang pertama sertifikat FLS 2N, OSN, O2SN, kemudian ada lomba karya ilmiah remaja, kemudian ada kompetisi olimpiade, debat, cerdas cermat, baris berbaris, dan lain-lainnya. Kemudian buat kalian yang di SMA-nya aktif di dalam organisasi, baik itu organisasi yang ada di sekolah, baik itu yang ada di luar sekolah, mau itu tingkat kabupaten, provinsi ataupun nasional, nah kalian boleh banget nih melampirin sertifikat tersebut. Misalkan kalian jadi ketua OSIS di SMA-nya, kalian misalkan jadi bendahara di organisasi yang ada di provinsi gitu. Nah, itu boleh banget dilampirin. Jadi buat nambah-nambah nilai juga di dalam seleksi ini. Jadi menunjukkan bahwa kalian punya bakat soft skill di dalam keorganisasian. Kemudian sertifikat apa saja sih yang tidak boleh dilampirkan? Ya tentu yang pertama adalah sertifikat mengenai TOEFL, kemudian juara kelas, sertifikat seminar atau webinar. Nah, sertifikat seminar dan webinar ini ada terkecualinya. Jadi sertifikat seminar dan webinar yang tidak boleh dilampirkan adalah sertifikat sebagai peserta. Tetapi misalkan kita sebagai pembicara, misalkan kita sebagai kita sebagai pelaksana yang ada di webinar atau seminar tersebut, nah itu boleh dicantumkan karena menunjukkan bahwa kita memegang jabatan tertentu di dalam suatu acara. Jadi kita juga ada nilai plus di dalam penilaian. Tapi misalkan kita sebagai peserta, aku saranin mungkin jangan dilampirin. Soalnya orang lain juga pasti punya banyak sertifikat mengenai seminar. Jadi tidak hanya kita saja yang punya. Kemudian ada sertifikat tanah, sertifikat kejuaraan SMP. Nah, ini kenapa sih sertifikat kejuaraan SMP nggak bisa? Soalnya, ya kan kita SMA, kita SMK, MA. Jadi sertifikat yang diambil adalah sertifikat 3 tahun terakhir sebelum pendaftaran SNMPTN ataupun SNMPN dan jalur lainnya. Jadi sertifikat yang lebih dari 3 tahun nggak akan dianggap atau tidak akan bisa diseleksi dalam seleksi perguruan tinggi. Dan kemudian sertifikat juara tryout. Nah, sertifikat juara tryout ini juga nggak akan masuk ke dalam penilaian. Jadi sertifikat yang bisa masuk hanya sertifikat yang ada di sini saja. Dan lain-lainnya adalah seperti lomba olimpiade atau yang lainnya yang diselenggarakan oleh lembaga lain di luar lembaga yang kredibel tersebut. Nah, apakah dari kita melampirkan sertifikat ini bakal lulus? Jawabannya belum tentu juga, tapi dengan melampirkan sertifikat ini, kita memiliki
nilai yang lebih unggul daripada orang lain gitu. Memang banyak orang yang lulus di perguruan tinggi, khususnya di jalur raport seperti SNMPTN dan SNMPN, banyak yang tidak menyampaikan sertifikat. Kurang lebih waktu tahun aku itu hampir sekitar 60% tidak melampirkan sertifikat dan 40% yang melampirkan sertifikat. Tapi walaupun seperti itu, kita harus tetap yakin, walaupun emang kita misalkan nggak punya sertifikat atau kita punya sertifikat, kita yakin aja bahwa kita itu mampu untuk bisa masuk ke perguruan tinggi yang kita inginkan. Kemudian untuk jalur-jalur lainnya banyak juga yang menerima, misalkan ada seperti IPB menerima jalur ketua OSIS dan situ diperlukan sertifikat ketua OSIS. Terus misalkan kita pengen masuk ke Undip seperti jalur PSSB, terus PBUB, UGM. Nah, di situ bisa banget ngelampirin sertifikat-sertifikat yang diharuskan oleh perguruan tinggi tersebut. Nah, jadi mungkin itu aja video singkat mengenai sertifikat yang boleh, yang tidak boleh, dan sertifikat seperti apa yang bisa dilampirkan dalam seleksi masuk perguruan tinggi. Nah, untuk kedepannya aku bakal ngejelasin jalur-jalur dari setiap perguruan tinggi negeri ataupun politeknik yang bisa kita coba, yang bisa kita pertimbangkan lagi karena jalur tersebut tidak menggunakan tes. Walaupun akan menggunakan tes, mungkin nanti bisa dicampur dengan nilai UTBK yang akan dilaksanakan sesegera mungkin oleh LTMPT nantinya. Mungkin itu saja yang bisa aku sampaikan. Mohon maaf jika banyak kekurangan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.